Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengukuran kinerja sektor publik. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Muhammad Raihan Saputra. Materi kedua akan dibawakan oleh Nadia Heninawati. Materi terakhir akan dibawakan oleh Kamelia Mustafa. Pertama ada pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja ini biasanya diperkuat dengan menggunakan sistem reward and punishment di dalamnya. Tujuan pengukuran kinerja ini secara umum memiliki tujuan: 1. Agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. 2. Pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. 3. Mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Terakhir, dijadikan alat dalam mencapai kepuasan yang rasional. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia Heninawati. Selanjutnya adalah manfaat dari pengukuran kinerja. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, memberikan informasi mengenai ukuran yang digunakan dalam mengukur kinerja manajemen. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam mencapai target kerja. Yang ketiga, untuk memonitor dan juga mengevaluasi mengenai kinerja karyawan ataupun manajemen sehingga dapat membandingkan antara kerja tersebut dan juga target yang telah ditetapkan guna untuk mengambil tindakan-tindakan yang korektif. Yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan reward dan juga punishment. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara level di dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, sebagai alat untuk mengidentifikasikan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, memahami proses kegiatan dalam instansi perusahaan itu sendiri ataupun pemerintah. Yang kedelapan, untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya ini adalah informasi. Nah, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi finansial, dan yang kedua itu informasi non-finansial. Informasi finansial didasari pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial ini digunakan untuk menambah keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Nah, metode yang biasanya digunakan adalah metode balance scorecard, yang dimana metode ini memiliki 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek finansial, kemudian ada aspek kepuasan pelanggan, dan yang ketiga ada aspek bisnis internal atau proses bisnis internal, dan yang terakhir itu ada aspek pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, informasi yang bersifat non-finansial ini dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Apa sih variabel kunci? Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab suksesnya sebuah organisasi. Nah, berikut nih ada beberapa karakteristik dari variabel kunci itu sendiri. Nah, yang pertama itu terdapat penjelasan mengenai faktor yang menjadi penyebab keberhasilan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya itu tidak dapat diprediksi. Yang keempat, diperlukan tindakan segera untuk menjawab perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir itu dapat diukur. Selanjutnya adalah indikator kinerja. Nah, untuk mengetahui apakah organisasi ini sudah berjalan dengan efektif dan juga efisien, diperlukannya indikator kinerja. Nah, penilaian kinerja ini tidak hanya didasari pada output yang dihasilkan saja, melainkan dari pertimbangan antara input, output, dan juga outcome. Nah, berikut ini adalah komponen indikator kinerja. Yang pertama adalah biaya pelayanan. Nah, biaya pelayanan ini adalah biaya yang hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan. Indikator ini melakukan perbandingan antara jumlah penawaran dan juga permintaan di publik dengan bentuk persentase. Yang ketiga itu adalah kualitas dan juga standar pelayanan.
Komponen ini merupakan indikator yang paling sulit karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya objektif. Dan yang terakhir itu adalah kepuasan. Kepuasan ini diukur dengan metode jejak pendapat dengan menjaring aspirasi dari masyarakat. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme penentuan indikator kinerja. Mekanisme penentuan indikator kinerja, mekanisme yang dapat dilakukan dalam menentukan indikator kinerja adalah sebagai berikut. Pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi teknik dan standarisasi. Kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknik secara detail, dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standarisasi penilaian. Yang ketiga, kompetensi teknik dan profesionalisme. Tujuannya memberikan jaminan atas terpenuhi atau tindaknya spesifikasi teknik yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan pemberian reward dan punishment yang sifatnya finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan kinerja. Pengukuran kinerja. Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transportasi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value of money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.